Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Maulida dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam NIM 2520001. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang prinsip-prinsip penulisan karya tulis ilmiah, yang mana pengertian dari prinsip-prinsip ini berlaku untuk seluruh tipe penulisan karya tulis, baik berupa laporan ilmiah, makalah semestrial, tim paper, skripsi, tesis, maupun disertasi. Pada umumnya merencanakan suatu penulisan karya tulis ilmiah pada mencakup beberapa tahapan seperti pemilihan topik, pengumpulan informasi, dan penulisan naskah. Pemilihan topik sangat menentukan arah kegiatan penulisan karya tulis berikutnya. Area topik atau masalah penelitian ini, langkah awalnya dari suatu penulis karya tulis adalah pemilihan dan penentuan topik. Topik tidak serupa dengan judul. Pengertian topik lebih luas daripada judul karena mencakup isi pokok dan area yang ingin dibahas dan ditulis. Topik penelitian yang digunakan oleh penulis dapat bersumber dari penulis sendiri, orang lain seperti pada ahli dosen atau teman Anda sendiri, serta buku referensi dan bahan bacaan yang diacu oleh penulis. Topik penelitian dari suatu karya tulis ilmiah biasanya tidak muncul dan diperoleh begitu saja. Topik penelitian tersebut merupakan perwujudan dari hal atau kejadian yang perlu diungkapkan. Topik penelitian dapat muncul dari adanya kesenjangan antara yang seharusnya terjadi menurut teori atau konsep dan kenyataan yang terjadi di lapangan atau praktik berupa fakta. Keterbatasannya dalam memilih dan menentukan topik penelitian, acap kali kita menemukan beberapa keterbatasan 5M yang harus disesuaikan dengan kebutuhan sesuai berikut. A. Minat. Topik tulisan sebaiknya sesuai dengan minat Anda. B. Mampu dilaksanakan. Topik masalah yang dipilih harus bisa dilaksanakan dengan baik. C. Mudah dilaksanakan. Penulisan dapat dilaksanakan karena cukup faktor pendukung seperti data cukup tersedia serta izin dapat diperoleh oleh pihak yang berwenang. Yang D. Mudah dibuat masalah yang lebih luas, cakupannya banyak. Penulis dapat dilaksanakan karena cukup faktor pendukung seperti data cukup tersedia serta izin dan diperoleh dari pihak yang berwenang. Manfaat. Penulis harus bermanfaat dan dapat digunakan hasilnya oleh orang-orang tertentu atau kelompok masyarakat dalam bidang tertentu dan khusus. Ada pengumpulan informasi, itu mencakup evaluasi instrumen. Instrumen adalah alat bantu untuk mengumpulkan data. Instrumen tersebut diformulasikan dan disesuaikan dengan setiap teknik pengumpulan data seperti pengujian tes, daftar pertanyaan, kuesioner, wawancara atau interview, pengamatan, observasi, dan dokumentasi. Oleh karena itu, hasil pengujian terhadap instrumen sangat penting dan mutlak dilaksanakan sebelum instrumen tersebut digunakan untuk pengumpulan data yang dikenal dengan istilah uji coba. Yang kedua, ada evaluasi sumber, di mana data yang dikumpulkan dapat berasal dari data primer atau data sekunder. Anda harus dapat menentukan apakah data yang akan diperlukan pada penulisan karya tulis tersebut berasal dari data primer, data sekunder, atau gabungan dari data primer dan data sekunder. Ada pembuatan catatan. Berbagai cara pembuatan catatan dilakukan seperti penggunaan kartu, pembuatan sistem penulisan untuk menghubungkan kartu dengan daftar pustaka, dan pemilihan bentuk seperti sistem kartu informasi, sistem penulisan, dan bentuknya. Kutipan yang akan dicatat pada kartu informasi dapat berupa kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Seperti kutipan langsung yaitu mengutip seluruh pendapat atau tulisan baik berupa kata, kalimat, maupun alinea. Kutipan yang panjangnya tidak melebihi 3 baris dan kutipan ini dimaksudkan pada kalimat penulis dan 2 tanda kutip. Penulisan naskah. Ini naskah pertama atau persiapan dalam penulisan naskah pertama. Anda perlu memusatkan pada pengembangan ide.
Anda dapat menulis tulisan dari awal hingga akhir secara beruntun atau Anda memilih bagian intinya dulu dengan mengabaikan pendahuluan dan kesimpulan. Bagian manapun yang Anda pilih, mulailah penulisan sesuai dengan saat yang terbaik bagi Anda. Yang kedua, revisi. Setelah naskah pertama selesai, lakukan penggabungan materi secara menyeluruh komprehensif pada tulisan Anda. Hal ini dapat dilakukan dengan menghilangkan pernyataan yang kurang jelas dan perbedaan pada rangkaian tulisan. Gunakanlah kata-kata yang tepat dan struktur kalimat yang efektif seperti makna dari setiap alinea yang digunakan. Yang ketiga, format tersebut mempunyai prinsip yang sama, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Yang selanjutnya, editing akhir ini mencakup pengkajian terhadap topik masalah dan mengkaitkannya dengan seluruh penulisan, terutama pada pembahasan dan kesimpulan. Yang kelima, koreksi akhir atau proofreading. Lakukannya koreksi akhir ini dengan tenang dan cermat melalui pemeriksaan, mulai dari kata demi kata, kalimat demi kalimat, hingga pengertian dan makna penulisan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, hindari plagiarisme. Sistem kartu informasi ini lazim digunakan dan sangat dianjurkan bagi penulis yang masih tingkat pemula. Pembuatannya menggunakan kertas yang agak tebal atau karton manila dengan ukuran yang dapat Anda sesuaikan. Namun saat ini penggunaan kertas atau karton manila sudah mulai ditinggalkan karena sudah menggunakan kartu digital yang dikembangkan melalui komputer. Sistem penulisannya, cantumkan nama penulis, judul penulis, kota penerbit, nama penerbit, tahun terbitan, dan nomor halaman yang diambil. Demikian pula, Anda harus mencantumkan bagian dari karya tulis yang berkaitan dengan catatan Anda tersebut. Penulis hanya dilakukan pada satu muka, tidak bolak-balik, yaitu untuk memudahkan pengaturannya sesuai dengan bab atau bagian penulisan. Pengamatan, observasi, dan dokumentasi. Oleh karena itu, pengujian terhadap instrumen sangat penting dan mutlak dilaksanakan sebelum instrumen tersebut digunakan. Untuk pengumpulan data yang dikenal itu istilah uji coba. Uji coba harus dilakukan dan harus diketahui hasilnya. Hasil pengujian ini sangat penting guna mengetahui sejauh mana kesesuaian antara konsep yang akan kita ukur dan uraiannya pada instrumen untuk mengukur validitas serta sejauh mana tingkat ketepatan akuari dan kemantapan dari instrumen tersebut untuk mengukur reliabilitas. Mungkin itu sedikit gambaran tentang prinsip-prinsip penulisan karya tulis ilmiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.